Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan sebelumnya nama saya Valentina Aguilera dengan NIM 2430 2080 139 dengan dosen pengampu yaitu Dr. Rosli Liandri MTes. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai materi anatomi ekstremitas bawah. Ini bisa dilihat terlebih dahulu. Baik, oke, kita next slide. Nah, pada presentasi pada hari ini saya akan membahas mengenai banyak sekali cakupan. Bisa dilihat sendiri teman-teman, di sini ada mengenai anatomi permukaan, rangka, sendi, ligamen, otot, kemudian ada pembuluh darah, inervasi saraf dan kulit, serta sendi lutut yang mencakup flexor dan juga ekstensor. Nah, pada kesempatan ini saya untuk anatomi permukaan seperti rangka juga sendi ligamen dan otot, saya akan menyampaikannya secara umum dan secara intinya saja. Kemudian untuk pembuluh darah, inervasi saraf dan kulit, serta sendi lutut mengenai flexor extensor mungkin akan lebih detail lagi ya. Oke, kita lanjut aja langsung next slide. Nah, untuk anatomi permukaan ya, di sini saya mencantumkan gambar dari segi panjang ventral dan juga dorsal. Di mana untuk bagian ventral bisa dilihat, ini dari depan ya, dari ventral itu dari depan, kemudian dorsal itu dari belakang. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada spina iliaca anterior superior. Kemudian di sini juga ada, nanti ada di sini ada trochanter mayor, ada tulang di sini. Kemudian ada musculus, ini ada musculus quadriceps femoris. Kemudian di sini ada juga seperti tulang, ada fibula dan ada juga tibia. Kemudian untuk bagian kaki di sini ada digiti ya, digiti ini kayak jari-jari di ya jari-jari kita. Kemudian di sini juga ada planta. Kemudian ada halus. Halus itu ya jempol ya, jari yang kaki yang ada di jempol gitu. Nah, bisa dilihat sini. Di sini ada tertera ya, kayak kaput fibula itu berarti bagian kepala ya, kepala dari fibula. Seperti itu. Mungkin kita bisa langsung next slide. Dan bisa dilihat sini juga ya, ada musculus namanya musculus sartorius. Di sini sebenarnya muskulusnya itu seperti melintang seperti ini. Gitu ya. Dan ini untuk bagian permukaannya aja. Kita langsung aja next slide. Eh, Kemudian ini untuk rangka ya dari bagian pelvis sampai ke bagian kaki kita yang paling bawah. Di sini ada bisa dilihat ini ada os, ada tulang ya, ada os oksai, kemudian ada sakrum di sini, kemudian ada ini ada tulang paha ya, ada femur di sini. Kemudian di sini ada patella ya, tempurung lutut nih. Bisa dilihat di sini ada patella. Kemudian di sini juga ada fibula. Fibula ini tulang betis ya, ini ada di bagian belakang. Kemudian di depan itu ada tibia. Tibia ini tulang kering gitu. Mungkin teman-teman bisa coba cek sendiri ya di bagian kakinya gitu. Pasti ada gitu. Terus di sini juga bisa lihat banyak banget artikulatio di sini bisa dilihat. Terus ini juga ada phalanx ya. Nah, ini nanti kita bahas di next slide. Ya, ini untuk rangka ya dari ekstremitas bawah dari pandangan lebih dalamnya lagi, terutama ini bagian tulang-tulang bisa dilihat juga seperti ini. Tuh. Disclaimer ya semua orang juga bisa ini ya. Kita next slide. Oke. Nah, ini bagian dari pelvis ya. Ini dari sisi ventral bisa dilihat di sini ada osakrum. Osakrum itu di sini, terus ada di sini ada bagian tulang ekornya juga di sini. Kemudian ada, nah ini ada symphysis pubis, kemudian ada os ilium di sini, os ilium, terus ada linea. Ini ada dua linea ya, ada linea terminalis, terus ada juga linea arcuata. Kemudian di sini ada juga promontorium. Kemudian ada apertura pelvis superior. Nah, di sini saya membacakan ini dulu.
eh, articulatio sacroiliaca dan simfisis pubica itu menghubungkan dua osa, tulang sulci dan osacrum. Ini merupakan cincin stabil yang terbentuk dari hubungan ini itu melindungi viscera lewat peran os ilium dan memindahkan bobot tubuh ke ekstremitas bawah. Kemudian linea terminalis ini ya, linea terminalis ini bermula dari simfisis pubica. Nah, bermula dari sini. Kemudian melalui pekten, ini ada pekten osis pubis, ini berlanjut melewati linea arcuata. Jadi jalurnya seperti ini, teman-teman. Nah, seperti itu. Dimana linea terminalis ini mengelilingi pintu masuk panggul. Pintu masuk panggul itu apa? Itu namanya apertura pelvis superior. Nah, bisa dilihat di sini tanda panahnya. Ini tuh merupakan pintu masuk dari panggul kita. Dan fungsi dari linea terminalis ini juga memisahkan pelvis semu kranial atau yang besar atau sebutannya ya pelvis mayor dari pelvis sejati atau caudal itu yang kecil, pelvis minor gitu. Jadi itu ya fungsi dari linea terminalis. Yang bisa dilihat ini linea terminalisnya. Ini ada bagian mayor dan juga bagian minornya. Bentar ini. Kemudian ada promontorium. Nah, ini itu merupakan bagian kolumna vertebralis yang menonjol paling jauh ke pintu dalam panggul. Nah, promontorium itu ini dia jauh banget ya dari pintu dalam panggul bisa dilihat. Dan ini ya bisa dilihat juga. Mungkin penjelasannya bisa baca sendiri juga ya teman-teman. Ya, kita mungkin bisa next slide. Semoga paham ya. Oke, nah ini tadi bagian dari pelvis tadi ya. Bentar, aku next slide dulu. Oke, bentar-bentar. Nah, di sini ada osok saya. Bagian ini ya, kayak agak pipi bulat gitu. Dan bisa dilihat. Nah, ini penjelasan lengkapnya. Kelewatan. Wait, wait. Nah, oke. Nah, osok saya. Nah, osok saya ini itu terdiri dari tiga bagian. Yang pertama itu ada os ilium, os isium, dan juga os pubis. Nah, ini ada gambar tiga dari sisi kanan semua ya teman-teman. Ada dari sisi medial, ventral, dan juga dorsolateral. Di mana fungsi dari os ilium itu untuk menyusun panggul semu. Kemudian os icium itu bersama-sama dia dengan os pubis menyusun cincin tulang di sekitar oramen obturatum yang dimana masing-masing itu dari sisi posterior belakang dan juga anterior. Kemudian ada namanya facies auricularis. Ini berperan sebagai permukaan artikulasi bagi articulatio sacroiliaca. Kemudian discus interpubicus itu juga melekat dengan facies simficialis gitu. Bisa dilihat ini ada fasilitas spesialisnya ada foramen. Foramen itu lubang ya, kayak lubang gitu. Makanya itu sebenarnya foramen obturatum gitu ya. Kayaknya kita bisa next slide. Oke, di sini ada tulang paha atau femur. Di proximal corpus femoris itu terletak trochanter. Trochanter itu seperti sesuatu yang agak menonjol gitu. Itu trochanter mayor di sisi lateral dan trochanter minor itu di sisi dorsomedial. Nah, di sini ada namanya linea acipera yang berperan sebagai apofisis dan berorigo dari musculus quadriceps femoris serta insertio beberapa otot kelompok aduktor. Bisa dilihat di sini ada bagian kaput ya bagian kepala dari femoris ini tulang paha atau femur ya makanya di sini disebutnya femoris di bagian kepala ini kelihatan banget ya bulat itu namanya caput femoris. Kemudian bagian badan itu disebut dengan corpus makanya di sini ditulis corpus femoris. Kemudian di bagian bawah itu ada namanya epicondylus yang dimana ada kayak tonjolan ya tonjolan kecil-kecil itu di bawah itu epicondylus. Tapi ketika nanti kita lihat dari sisi dorsal, itu terlihat ada dua kondilus, di mana ada kondilus medialis dan juga ada kondilus lateralis. Nah, trochanter. Nah, berbicara soal trochanter, bisa dilihat ya, kalau trochanter mayor ini, dia lebih menonjol, lebih kayak kelihatan banget gitu tonjolannya daripada
trochanter minor. Makanya dia disebut ya mayor dengan minor. Kita tahu kan mayor itu berarti yang mayoritas, berarti lebih besar atau lebih banyak, dan minor itu ya lebih kecil lah gitu. Itu ya. Terus apa lagi ya di sini? Oke, mungkin itu aja. Dan ini ya, ini dari sisi dekatnya. Kalau kita pengen lihat si ujung distal femur. Kemudian ini dari ujung proximal femur nih. Dan bagian atas ini kita bisa lihat bagian dekatnya yang sebelah ini. Terus untuk yang di bawah, ini bisa lihat yang ini. Gitu ya. Ini untuk tulang paha. Dan ini berfungsi ya sebagai penyusun dari tubuh kita ekstremitas bawah gitu. Kemudian next, di sini ada, nah ini ada tulang kering atau tibia namanya, dan ada juga tulang betis atau fibula. Jadi tulang kering tibia itu sama kayak tadi, dia ada bagian kaput, ada bagian korpus gitu. Di mana di sini ada suatu kondilus juga, dia juga ada kondilus. Ini namanya kondilus medialis. Dan ada juga kondilus lateralis. Di mana medialis ini berarti letaknya ya mendekati pertengahan tubuh, dan lateralis yang agak menjauh gitu. Terus di sini ada bagian korpus. Korpus kan badan ya di sini tadi. Makanya dia disebut dengan korpus tibia. Kemudian di sini juga ada suatu margo. Ini seperti kayak tepi atau kayak batasan pokoknya gitu. Ini ada tiga margo ya. Di sini ada margo anterior, margo medialis, dan juga margo interoseus gitu. Kemudian di sini juga ada namanya sulcus di bagian bawah sini. Ini sulcus maleolaris gitu ya. Itu untuk tulang kering tibia. Oke, paham ya? Terus, oh ya, di tulang kering tibia ini juga ada suatu foramen, teman-teman. Gitu. Nih, foramen nutrisium namanya. Nutrisium. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Tulang betis atau fibula. Nah, seperti aku bilang tadi, dia pasti ada kaput. Nah, di sini makanya namanya kaput fibula. Gitu kan. Kemudian di sini ada juga kolom ya, kolom fibula. Ini kolom itu ya bagian yang mendekati dengan kaput itu disebut kolom fibula. Kemudian ada di sini ada badannya. Ini korpus fibula namanya. Kemudian di sini juga ada masih ada fossa. Kemudian dia ada juga bagian apexnya ya. Terus ada dia juga ada margo-margonya juga teman-teman. Jadi seperti tulang paha atau yang femur, terus kayak tulang kering, tibia, kemudian tulang betis, fibula, itu berperan banget dalam ekstremitas bawah. Karena itu termasuk dari tulang penyusun gitu, tulang penyusun di ekstremitas bawah. Karena bayangin aja kalau nggak ada itu di tubuh kita, mungkin kita eh, tidak bisa bergerak gitu untuk melakukan aktivitas yang lain yang berhubungan dengan kaki gitu ya. Oke, kita next. Nah, ini mungkin dari sisi dekatnya tadi ya. Karena kan tulang tibia dan tulang fibula tadi kan kayak berdampingan ya. Bisa dilihat di sini tadi. Dia berdampingan. Oh, mungkin bukan, bukan, bukan. Oke, ini next slide ya. Oh, pokoknya gitulah. Pokoknya bisa dilihat nanti kalau tulang tibia dan fibula itu berdekatan. Jadi ketika kita lihat dari sisi distalnya, ini mereka itu berdampingan seperti ini, teman-teman. Terus dari bagian atasnya terlihat seperti ini. Gitu ya. Oke, kita next. Oke, di sini ada tulang kaki atau ortopedis. Nah, di sini kaki itu tersusun atas osa tarsi ya. Terus osa tarsus dengan osa tarsi, kemudian metatarsus dengan osa metatarsi, dan jari kaki itu disebut dengan digiti yang ada terdiri atas beberapa phalanx. Kemudian tarsus itu sendiri juga tersusun atas talus. Ini bagian tarsus ya, bagian bawah sini. Seperti talus, calcaneus, tulang navikular, kemudian tulang cuboideum, dan ada juga tiga osa cuneiformia namanya. Nah, secara klinis itu kaki bagian depan itu dibedakan dengan kaki bagian belakang karena keduanya itu dipisahkan oleh satu garis di articulationes tarsometastarsal. Nah, ini kalau kita lihat dari bagian depan ya, bagian atasnya gitu. Terus ini juga bisa kita lihat, ini dua sisi yang berbeda ya teman-teman. Nah, di sini
Yang penting perlu diingat di sini ada talus. Pokoknya sesuatu yang besar seperti ini nih sebutannya talus. Kemudian ada di sini ada tulang ya, tulang yang agak lumayan memanjang itu disebut dengan os navicular atau tulang navicular. Kemudian ada juga bagian namanya calcaneus gitu, calcaneus. Oke, oke. Terus ada os cuboideum. Dia disebut cuboid karena agak kayak berbentuk kayak bukan persis ya kayak kubus ya pokoknya kayak semacam itu makanya disebut dengan os cuboideum. Kemudian di sini juga ada tiga os cunei gitu, cuneiforme. Ada medial, intermedium dan juga ada lateral gitu ya. Terus di bagian metatarsal ini ada tulang-tulang. Di sini ada dua osa ya, ada osa digitorum dan juga osa metatarsal. Di sini ada digitorumnya itu ada 5 ya. Ah, Jadi ada digitus itu. Yang pertama itu hallux, itu bagian jempol. Kemudian yang tunjuk, jari tunjuk jari itu disebut dengan digitus secundus. Kemudian yang pertengahan jari itu digitus tertius. Kemudian ada digitus quartus. Dan ada juga digitus minimus atau quintus. Oke, karena menurut saya ya kalau digitus minimus ini lebih mudah diingat karena bagian kelingking itu kecil ya, makanya digitus minimus kan gitu ya. Terus ada juga di sini palang. Palang itu terbagi menjadi 3 di sini ada palang distal yang paling atas sana. Kemudian bagian ini ya, ini distal nih teman yang kayak ya pokoknya itulah itu distal. Kemudian ada palang medial itu bagian tengah-tengah sini teman-teman. Oke nih bagian tengah ini. Nah, yang kedua, kedua dari atas itu medial. Kemudian ada proksimal, yang paling bawah yang mendekati dengan osa metatarsal, teman-teman. Jadi dia, nah ini ya teman-teman. Nah, ini namanya palang proksimal. Begitu juga ini dengan dari sisi yang lain ya, di bawah kita lihat ini, gitu. Oke, kita next ya. Nah, ini tadi tulang-tulang dari osa dilihat dari sisi kanan medial dan juga lateral. Ini bisa kita next saja ya. Oke, ini ada ligamen-ligamen di pelvis kita kan banyak banget ligamen. Bisa saya jelaskan sedikit. Kalau di ligamen itu ada banyak banget yang kayak selama ini ada ligamen pubicum superior, kemudian ada ligamen iliofemoral, kemudian ada ligamen pubicus inferior, kemudian ada ligamen inguinal, kemudian ada ligamen iliolumbal, kemudian ada ligamen longitudinal anterior dan masih banyak lagi gitu. Gitu ya. Ini kita next aja ini. Oke, ini sama kayak tadi penjelasan mengenai ligamen. Jadi kita bisa next ya. Nah, ini untuk sendi lutut ya atau patella gitu. Perlu diketahui ya, kalau patella itu merupakan tulang sesamoideum di dalam tendon musculus quadriceps femoris, di mana patella ini berperan sebagai hipomoklion dengan cara memandu tendon itu dalam perjalanannya menuju insertio di tuberositas tibia melalui ujung distal femur. Kemudian eh, lengan pengungkit maya itu serta torsi itu ototnya bertambah. Bisa dilihat ya, ini bagian lutut. Kalian coba pegang lutut, ada seperti bulat-bulatan gitu ya. Ini patella. Oke, ini ada bagian apex, pasti itu juga ada basis. Kayak gitu ya. Kita next. Nah, ini untuk sendi-sendi yang ada di dalam lutut. Oke, bentar-bentar. Lewat. Nah, untuk sendi-sendi lutut, di articulatio genus itu femur itu berartikulasi ya. Dan di sini semua tulang di dalam kapsula itu terbungkus di dalam kapsula articularis yang sama. Bisa dilihat di sini ada berbagai macam sendi dan ini tadi tulang-tulangnya ya. Nah, ini tulang tibia dan fibula menyatu ya teman-teman kayak yang aku bilang tadi. Jadi ini ada patella dan ini ya ini gambaran sendi-sendinya teman-teman. Gitu ya. Oke, kita next dulu. Nah, untuk sendi lutut bisa dilihat sendiri ya, kelihatan. Ini pas masih tertutup, teman-teman. Jadi ketika kita buka yang putih-putih ini atau kita lihat lagi secara mendalam, dia terlihat di sini. Lebih jelas lagi ya. Terus ini ada juga, ini ada sendi-sendi lutut banyak banget.
ada ligamen juga, ada kayak ototnya juga di sini ada kayak musculus plantaris, musculus popliteus, kemudian ada musculus gastrocnemius, kemudian ada musculus adductor dan lain-lain. Kemudian ada juga ligamen seperti ligamen popliteum, arcuatum, kemudian ada ligamen kolateral fibular, kemudian ada ligamen popliteum obliquum, ligamen kolateral tibial, dan lain-lain. Gitu ya. Oke, ini untuk pengetahuan umum aja. Oke, ini ligamen-ligamen yang ada di tungkai ya, terutama di bagian tibia dan juga fibula. Di sini untuk merekat nih, merekat antara tibia dan juga fibula, dia dikelilingi oleh suatu membran, namanya membran interosseus cruris gitu. Oke, ini bisa dilihat saja ya. Kita bisa, ini di sini ada juga ada ligamen capitis fibula anterius gitu. Itu ya penghubungnya juga. Nih, makanya dia bisa berekatan seperti ini. Jadi bisa next. Oke, ini sendi-sendi pada kaki. Mungkin bisa dilihat ya. Banyak banget ligamen di dalam kaki-kaki kita. Kita bisa next. Oke, nah di sini ada fascia. Pada ekstremitas bawah itu banyak banget kan. Kayak tadi aku bilang ada banyak otot, ada ligamen, dan segala macam. Nah, di ekstremitas bawah juga itu ada eh, fascia. Di sini ada fascia lata ya, fascia lata dan juga ada fascia cruris, teman-teman. Terus di sini ada ada juga ini ada vena ya, ada vena sapena magna dan ada muskulus-muskulusnya juga. Mungkin kita bisa naik, tapi yang terpenting perlu diingat kalau di ekstremitas bawah itu ada fascia lata dan fascia cruris, yang dimana fascia lata itu ingat aja di bagian sekitar paha juga, kemudian fascia cruris itu di bagian sekitar dekat popltea ke bawah, gitu. Oke, kita next ya. Nah, ini ada otot-otot pangkal paha dan ekstremitas bawah. Otot-otot itu banyak banget. Aku bakal sebutin yang sering dipelajarin ya. Di sini ada musculus gracilis. Nah, bisa dilihat di sini ada musculus gracilis, kemudian ada musculus semitendinosus. Nah, perlu diketahui ya, kalau musculus semitendinosus itu berperan dalam flexor ya, kalau nggak salah ya flexor itu. Nah, ini flexor. Kemudian ada semi membran nosus. Ini juga terkait uh, flexor ya. Nah, mungkin nanti aku bakal jelasin. Nanti ada PPT-nya. Terus di sini juga ada musculus gastrocnemius. Itu di bagian sini ada dua yang bisa kelihatan juga. Kemudian di sini ada musculus quadriceps femoris atau di bagian paha. Itu ada tiga. Yang pertama ada musculus vastus lateralis, kemudian ada musculus rectus femoris, kemudian ada musculus vastus medialis. Dan di sini kayak aku bilang tadi ya ada suatu otot atau musculus yang melingkar. Nah, di sini itu namanya musculus sartorius. Kemudian di bagian atas ini ada musculus iliopsoas yang terbagi menjadi dua. Seperti ada musculus iliacus di sini, kemudian ada musculus psoas mayor. Gitu ya. Terus kita bikin next ya, kita next. Kalau ingat ya di sini juga ada musculus biceps femoris. Oke, kita next. Nah, ini bagian lengkapnya ya gambarnya, tapi yang mungkin aku nggak bahas dulu, ini terlalu banyak. Kita bisa next ya. Oke, ini otot-otot tungkai kita ya di bawah bisa dilihat di sini ada musculus tibialis anterior, kemudian ada musculus extensor digitorum longus, ya seperti panjang ini yang berhubungan hampir yang berhubungan langsung ya dengan jari-jari atau digiti. Ini ada musculus extensor digitorum longus, kemudian ada juga musculus extensor hallucis longus. Kemudian di sini juga ada musculus fibularis longus, kemudian ada musculus fibularis brevis. Pokoknya yang longus itu lebih panjang ya, musculus fibularis longus itu lebih panjang, kemudian yang agak lebih kecil, agak lebih pendek, itu musculus fibularis brevis. Kemudian di sini ada musculus popliteus, ini dekat dengan patella yang hampir dekat, kemudian tapi di bagian belakang. Kemudian ini ada juga musculus soleus, musculus flexus, musculus tibial, dan lain-lain. Oke, ini bisa di next. Oh ya, ini jangan lupa ya, ada musculus gastrocnemius yang terdiri dari dua kaput. Yang pertama kaput lateral dan juga ada kaput medial gitu. Ini kita next. Nah, ini untuk
otot-otot tungkai sangat banyak ya teman-teman, yang bisa dilihat juga. Kalau pengen lebih jelasnya, mungkin kalian bisa cek buku-buku anatomi seperti Natters atau kayak Sobota dan lain-lain. Pokoknya tentang anatomi gitu. Kita next. Nah, ini juga otot-otot di kaki yang bisa dilihat banyak juga. Oke, kita next. Nah, kita masuk ke pembahasan mengenai pembuluh darah yang ada di ekstremitas bawah, terutama tentang arteri. Nah, bisa dilihat di sini ada arterinya itu yang merah-merah ini. Perlu diketahui dan kita pahami semua ya, kalau di ekstremitas bawah itu ada arteri femoralis namanya. Dia terbesar ya, arterinya bisa dilihat juga ini gede. Terus di sini juga ada kanalis adductor. Kemudian di sini juga ada arteri tibialis anterior, berarti dia di bagian depan ya, arterinya, dan di bagian tibial juga, tibialis. Kemudian di sini ada arteri dorsalis pedis. Nah, ini bagian kaki. Kemudian ada juga arteri tibialis posterior. Tadi kan udah ada anterior ya, nih tibialis anterior. Jadi di sini ada posterior yang bagian belakang. Kemudian ketika kita lihat dari kita pandang dari belakang ya, kaki kita itu ada di dalam sana itu ada arteri poplitea, karena kan ada musculus poplitea ya tadi, makanya di sini ada arteri poplitea gitu ya, untuk arteri-arteri yang ada di dalam ekstremitas bawah. Oke. Nah, di sini juga ada arteri plantaris, medialis, dan juga lateralis, yang dimana medialis itu berarti dia mendekati tubuh, tengah tubuh, kemudian ada lateralis berarti menjauhi tubuh. Oke, kita next ya. Oke, di sini ada vena-vena dari ekstremitas bawah. Untuk vena ini yang biru-biru ya, simpelnya gitu. Di sini ada vena femoralis, dia juga kayak gede ya, lumayan. Dan ada vena sapena parva, kemudian ada vena sapena magna. Ini sering banget ya, vena sapena magna, kemudian vena femoralis, kemudian ada vena sapena parva, kemudian ada vena profunda, kemudian ada vena circumflexa, superficial dan lateral, kemudian ada masih banyak lagi. Tapi yang sering dipelajari itu ya vena femoralis, kemudian vena sapena magna, kemudian sapena parva, dan vena di sini juga ada vena popliteal, teman-teman. Gitu ya. Kita next. Oke, di dalam ekstremitas bawah itu ada juga pembuluh darah limfatik atau limfa. Di sini ada vena dan juga ada nodi-nodi. Seperti di sini bisa dilihat di sini ada vena sapena magna yang mana ini kayak vena lumayan gede ya kalau di kaki di ekstremitas bawah. Terus ini juga ada nodi lymphoideae inguinales superficialis. Sebenarnya nodi lymphoideae ini ada beberapa ya di sini, ada yang kalau salah tuh ada yang anterior atau posterior gitu, pokoknya ada tiga di sini. Dan di sini juga ada ya, ada nodul lymphoideae popliteal superficialis. Kemudian ya ini intinya kalau dari sisi depan kita lihat itu pasti ada yang menjulur, itu vena sapena magna. Kemudian ketika kita lihat dari sisi belakang, kita lihat dari sisi dorsal itu ada vena sapena parva ya, di bagian uh, kaki, bukan kaki sih, pokoknya tungkai yang ke bawah gitu, itu parva. Oke, kita next. Nah, oh ini ada gambar dari plexus lumbosacralis. Di sini ada bagian lumbar, di sini lumbalis, kemudian ada di bagian sakral yang mana ini nanti dapat mengsarapi beberapa uh, nervus-nervus yang ada di ekstremitas bawah. Oke, bisa dilihat. Mungkin kita bisa next yang lebih jelasnya. Nah, eh, aku bakal bacain dari plexus lumbalis, di mana di plexus lumbalis ini ada namanya nervus iliohypogastricus yang terhubung dengan torakal 12 dan juga kembali satu. Kemudian ada nervus cutaneus femoris lateralis, kemudian ada nervus femoralis, kemudian ada obturatorius dan banyak lagi. Pokoknya ini adalah inervasi-inervasi yang ada di ekstremitas bawah. Banyak ya teman-teman, bisa lihat juga ini pencabangannya. Ini oke, gitu ya. Ini jalur-jalur saraf gitu intinya. Oke, kita next. Nah,
selain dari inervasi dari ekstremitas bawah terkait dengan lumbalis sakral gitu, ada juga inervasi kulit yang dimana aku bakal bacain. Semua saraf plexus lumbalis itu berpartisipasi dalam persarapan sensorik regioinguinalis dan ventral paha. Kemudian, sisi lateral tungkai dan dorsum pedis dipersarafi oleh cabang-cabang plexus sacralis. Kemudian untuk regio gluteal itu disarapi oleh NR posteriores dari saraf-saraf spinal bagian lumbal. Kemudian ada bagian dorsalnya itu secara keseluruhan ekstremitas bawah dan telapak kaki itu dipersarapi oleh cabang-cabang plexus sacralis. Begitu ya teman-teman. Bisa lihat ini ada warna-warna ya di dalam ekstremitas bawah ini ada warna-warna. Bisa dilihat juga di bagian bawah sini. Contohnya ini ada bagian hijau-hijau nih. Ini ada diserapi oleh nervus fibularis gitu. Kemudian ada ya masih banyak lagi ya di sini bisa dibaca teman-teman ya. Oke, kita bisa next. Nah, kemudian kita membahas mengenai flexor lutut. Jadi di sini akan saya jelaskan otot-otot ya, pokoknya di bagian flexor dan juga extensor, terutama di bagian otot-otot lutut atau sendi-sendi lutut. Oke, yang pertama itu mengenai flexor. Kita tahu kalau gerakan flexor itu seperti kalau di kaki itu kayak apa ya? Pokoknya kalau di tangan itu pasti flexor itu seperti ini ya, kayak melipat-lipat gini, ya pokoknya ya sefleksi. Pokoknya kita menggerakkan fleksi. Nah, kelompok otot flexor lutut itu terdiri dari otot-otot hamstring. Pasti yang sering nge-gym atau kayak olahraga futsal segala macam itu pasti udah gak asing ya dengan istilah hamstring. Jadi mana di sini ada biceps femoris, ada otot semitendinosus, kemudian ada otot semimembranosus, kemudian ada juga otot-otot lain yang berperan sebagai flexor lutut itu seperti otot gracilis, sartorius, gastrocnemius, popliteus, dan plantaris gitu. Kemudian saya akan jelaskan, bisa dilihat sini ada musculus biceps femoris. Oke, di sini ada bicep femoris ya di bagian sini kalian bisa lihat. Nah, ini bicep femoris yang di mana ini berorigo di linea aspera femur. Kemudian untuk insersionya dia berada di permukaan lateral dari kaput fibula. Pokoknya kalau kita lihat di dalam sana nanti ada tulang fibula terutama di bagian atas atau kaput fibula dan ketika kita lihat ke depannya lagi, di sini dilapisi oleh suatu otot, yang dimana ini namanya otot bicep femoris gitu. Kemudian untuk inervasinya, dia terhubung dengan nervus ischiadius atau lumbal 5, sacralis 1, dan juga sacralis 2. Oke, gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk flexor, ini ada musculus semitendinosus. Kalau bisa lihat ya di sini ada semitendinosus, dia dekat ya dengan bicep femoris, pokoknya di sampingnya. Nah, ini semitendinosus, yang dimana ini berorigo di tuberositas ischiadium, yang dimana ini dapat membagi tendon dengan semitendinosus dan bicep femoris. Kemudian untuk insersionya, dia berada di permukaan medial dari superior tibia melalui tendon pes anserinus. Kemudian untuk fungsinya, dia sebagai fleksi lutut. Kemudian berotasi hip ke arah medial, kayak ke area ke dalam gitu loh, pokoknya ke bagian tengah. Kemudian untuk inervasinya sendiri, dia berinervasi di nervus tibialis atau lumbalis 5 sampai ke sacralis 2 gitu ya teman-teman. Jadi agak lumayan panjang ya gitu. Kemudian yang ketiga ada uh, musculus semimembranosus. Nah, semimembranosus itu di sini ya. Ya kalau kita nanti lihat aslinya dia berbentuk kayak membran ya, agak agak lebar itu semimembranosus yang dimana dia berorigo di tuberositas ischiadium yang membagi tendon dengan semitendinosus dan bicep femoris juga. Kemudian untuk insersionya dia berada di permukaan posterior
medial condylus tibia. Kemudian untuk fungsinya dia juga sebagai fleksi otot juga yang berotasi ke arah medial. Kemudian untuk inervasinya dia juga sama ya dari lumbalis 5 ke sacralis 2. Oke. Kemudian yang keempat itu ada musculus gracilis yang dimana ini berorigo di setengah atau seperdua bawah simfisis pubis. Kita tahu ya kalau simfisis pubis tadi di bagian atas dari ke pelvis. Nah, berarti dia agak setengah lah di bawah dari simfisis pubis dan setengah di atas dari arcus pubis gitu. Mungkin untuk gambarnya ada nggak ya di sini ya? Kan aku mungkin nggak ada ya di sini ya, tapi perlu diketahui ya, udah tahu ya, di setengah di bawah dari simbis pubis. Kemudian untuk insersionya, dia berada di permukaan medial dan superior tibia melalui tendon pes anserinus. Kemudian untuk fungsinya dia sebagai aduksi hip, kemudian fleksi lutut juga, dan rotasi ke arah medial. Kemudian untuk inervasinya, dia berada di nervus obturator atau lumbalis 3 dan lumbalis 4. Oke, kita next. Kemudian untuk masih tentang flexor ya teman-teman, ini ada musculus sartorius yang melingkar tadi ya, yang dimana ini berorigo di spina iliaca anterior superior dan ini berinsersio di permukaan anteromedial atas tulang tibia tepat di pes ini di pes anserinus. Kemudian fungsinya itu sebagai fleksi, abduksi, dan juga eksternal rotasi pada sendi hip, fleksi dan internal rotasi pada sendi lutut, gitu ya. Kemudian untuk inervasinya dia ada di nervus femoral di lumbal 2 dan lumbal 3. Kemudian yang keenam ada musculus gastrocnemius yang dimana ini berorigo di kaput medial dan lateral dari permukaan posterior condylus femoralis. Bisa dilihat ya di sini ya, tadi ini sartorius teman-teman, terus ini ada gastrocnemius ya, di sini dia ada dua gitu. Kemudian ini itu fungsinya untuk pelantar fleksi kaki dan fleksi lutut gitu. Kemudian untuk inervasinya dia ada di nervus tibialis sacralis 1 sampai sacralis 2. Kemudian yang ketujuh ada musculus popliteus. Ini dari belakang bagian belakang kita bisa lihat popliteus itu ada nggak ya di gambar ini teman-teman? Mungkin nggak ada ya, nggak ada. Tapi perlu diketahui kalau ini itu berorigo di permukaan lateral condylus femoris, kemudian insersionya itu di permukaan posterior proximal subtibial. Kemudian untuk fungsinya dia juga sama sebagai fleksi lutut, kemudian membantu rotasi medial di tibia. Kemudian untuk inervasinya dia ada di nervus tibialis terutama di uh, lumbalis 4 dan sacralis 1. Oke, kemudian ada musculus plantaris ini yang terakhir. Ini berorigo di lateral supracondylus femur di atas lateral height gastrocnemius. Agak kompleks ya teman-teman, tapi ya bisa ya. Ini tuh berinsersio di tendon calcaneus. Kemudian untuk fungsinya dia sebagai pelantar fleksi kaki dan fleksi lutut dan ini juga berinervasi di nervus tibialis. Oke, kita bisa next. Nah, ketika kita sudah membahas mengenai flexor lutut, berarti kemudian kita membahas mengenai ekstensor lutut. Nah, perlu diketahui kalau kelompok otot ekstensor lutut itu terdiri dari otot-otot quadriceps seperti rectus femoris, vastus medialis, vastus intermedius, dan vastus lateralis. Nah, keempat otot ini itu bersatu membentuk suatu tendon yang melekat pada tulang tibia. Dan tulang tibia itu atau disebut juga dengan tuberositas tibialis melalui ligamen patella. Kemudian di sini ada musculus rectus femoris. Nah, untuk rectus femoris bisa dilihat di bagian sini ya teman-teman. Oke, ini rectus femoris. Ini mana? Ini berorigo di spina iliaca anterior inferior dan bagian superior lekukan acetabulum gitu. Kemudian untuk insersionya ini ada di
tuberositas tibia, kemudian untuk fungsinya dia sebagai fleksi hip dan ekstensi lutut. Kemudian untuk inervasinya dia ada di nervus femoral lumbalis 2 sampai lumbalis 4. Kemudian yang kedua, ada musculus vastus medialis, di mana ini berorigo di linea intertrochanterica dan bagian medial linea aspera, yang di mana ini berinsersio di insersionya itu tendon patella dan tuberositas tibia. Kemudian untuk fungsinya, tentu dia sebagai ekstensor sendi lutut juga. Untuk vastus medialis bisa dilihat di bagian sini ya teman-teman. Nah, ini kenapa dia di bagian sini? Itu vastus medialis karena dia mendekati, kayak aku bilang tadi, dia mendekati bagian tengah tubuh, makanya dia di bagian medialis. Sedangkan di sini ada juga vastus lateralis, berarti sorry, ini menjauhi bagian tengah tubuh, makanya dia ada di bagian luar gitu. Itu lateralis. Oke, untuk inervasi dari vastus medialis sendiri itu inervasinya di nervus femoralis lumbalis 2 sampai lumbalis 4 juga sama ya. Kemudian di sini ada musculus vastus intermedius. Oke, vastus intermedius mungkin di sini nggak ada ya teman-teman. Oke, intinya intermedius itu nanti di bagian tengah-tengah. Ini mana ini berorigo di 2/3 atas bagian anterior dan permukaan lateral dari os femur. Kemudian untuk insersionya ini tuberositas tibialis. Kemudian untuk fungsinya juga sebagai ekstensi sendi lutut. Kemudian untuk inervasinya itu di nervus femoral lumbalis 2 sampai lumbalis 4. Kemudian yang terakhir, ini ada musculus vastus lateralis. Untuk yang ini ya. Yang dimana dia berorigo di trochanter mayor dan permukaan lateral atas linea aspera. Kemudian untuk insersionya ini ada di tuberositas tibia. Kemudian untuk fungsinya tentu sebagai ekstensi sendi lutut. Kemudian untuk inervasi ini ada di nervus femoral lumbalis 2 sampai lumbalis 4. Perlu lihat ya ini teman-teman. Nah ini untuk ekstensor lutut. Oke, kita next. Nah, oke ternyata kita udah sampai di penghujung presentasi ya. Aku harap semoga teman-teman yang nonton ini bisa paham, walaupun nggak bisa paham keseluruhannya, paling nggak kita paham ke intinya atau ke garis besarnya. Dan mohon maaf jika misalkan penyampaianku tadi agak kurang mudah untuk dipahami ya, tapi semoga bisa lah dipahami ya, kayak aku bilang tadi, paham sedikit-sedikit. Dan mungkin kalau teman-teman pengen baca anatomi, anatomi entah itu ekstremitas bawah, ekstremitas atas, dan pokoknya seluruh tubuh manusia, teman-teman bisa cek nanti buku ya, buku Sobota. Kalau di sini daftar pustaka yang aku dapatkan untuk menyampaikan materi pada hari ini itu ada 3. Ini ada jurnal yang ditulis oleh Imam Santoso et al. Pada tahun 2018. Kemudian ada buku, ini kutipan buku ya, dari buku Sobota Atlas of Human Anatomy yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Tiklonis dan S. Hombach Kionich. Kemudian di sini juga ada untuk gambar-gambarnya tadi, kalau kalian teman-teman lihat ada gambar untuk flexor dan juga extensor, itu aku ambil dari suatu gambar ini. Sumbernya Gibson John Fisiologi dan Anatomi Modern untuk perawat atau Oxford pada tahun 1990. Oke, kita next. Oke, segitu aja ya penyampaian materi dari aku pada hari ini. Aku harap teman-teman bisa paham ya apa yang aku sampaikan. Semoga ilmunya juga bermanfaat bagi kita semua. Saya Valentina Aguilera pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Dadah.